Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kali ini adalah bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam, gitu ya. Nabi Isa alaihi salam itu ada 3 generasi, 3 nabi, ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Maryam. Maryam itu ibunya Nabi Isa, gitu ya. Dalam satu dekade ini 3 nabi, gitu ya. 3 nabi. Nah, salah satu mukjizat Nabi Isa itu, salah satunya bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Coba kalau misalnya sekarang ini Nabi Isa masih hidup, gitu ya, itu para semua dokter ahli apalagi mungkin virus corona ini akan lenyap sudah, dan saya pun pulang gak harus karantina. Oke guys, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Nah itu guys, pada zaman itu ini masih ada kekuatan sihir, gitu ya, kekuatan sihir. Nah, setelah Nabi Isa lahir itu kan, itu dulu tuh ada gereja juga ya, gereja kayak penduduk Bani Israel gitu kan. Para pendeta-pendeta itu udah dengar kabar akan lahir seorang nabi, gitu ya. Akan lahir seorang nabi yang maksudnya yang akan meluruskan agama ini, maksudnya yang membawa kitab Injil, gitu ya. Nah terus para pendeta-pendeta jahat itu nggak setuju, gitu ya. Mereka nggak mau kedudukannya itu turun oleh nabi baru lahir, gitu, nabi baru, gitu ya, maksudnya Nabi Isa ini. Nah pada waktu itu kan Siti Maryam kan menggendong bayi itu kan, menggendong Nabi Isa. Nabi Isa itu kan para pendeta itu, benarkah ini Isa itu kan dulu Nabi Isa itu melahirkan tanpa ada laki-laki, tanpa disentuh laki-laki, gitu kan. Itu emang udah kehendak Allah, gitu ya. Nah pada saat Nabi Isa udah lahir gitu, digendong, terus wahai Allah itu di hadapan para pendeta-pendeta jahat gitu, Allah berbicara sama Nabi Isa. Kan waktu digendong itu bayi baru lahir, salah satu keajaiban mukjizat Nabi Isa itu juga bisa bicara. Wahai Nabi Isa, tunjukkan pada mereka bahwa kamu itu utusan Allah. Nah terus benar, Nabi Isa waktu digendong Maryam itu kan dulu digibah, dihina, anak baik-baik. Pak D-nya itu Nabi Zakaria, kenapa bisa punya anak, itu anaknya siapa, itu lahir dengan siapa, anaknya siapa, bapaknya siapa, nggak jelas. Nah di saat itu juga Nabi Isa kan digendong, wahai Isa, tunjukkan pada mereka bahwa kamu itu utusan Allah. Nah terus Nabi Isa ngomong, iya saya adalah utusan Allah, saya adalah Isa Al-Masih. Nah itu terus semua itu pada bengong, gitu ya, semua pada baru percaya, ini bayi kok bisa ngomong, padahal baru lahir, gitu ya, baru lahir itu loh. Oke guys, kalau dulu Nabi Zakaria itu kan sangat kepingin punya anak, gitu ya, tapi sama Allah masih diuji gitu, belum dikaruniai keturunan, gitu. Nah Nabi Zakaria itu seorang pemahat kayu, gitu ya, pembuat kayu ya, pokoknya pembuat usaha kayu, kayak kursi, kayak meja itu pada zaman dulu, gitu ya. Nah terus Nabi Zakaria itu punya saudara perempuan gitu, bernama Hana. Hana juga punya suami. Nah Hana juga pingin mempunyai keturunan laki-laki pada waktu itu, pingin mempunyai anak cowok. Nah tapi dari Hana ini lahirlah Maryam. Kepinginnya punya anak cowok, tapi malah lahirlah cewek, Maryam, gitu ya. Nah Maryam itu ibunya namanya Hana, sangat cantik, gitu ya, sangat cantik. Nah tapi pada zaman kecilnya Maryam itu kan kehidupannya itu
apa itu banyak pendeta-pendeta gitu kan, ada kuil-kuil gitu. Nah, karena pada zaman itu sangat rawan sekali gitu ya. Hana kan selalu berdoa, Hana itu ya Allah, karuniai saya anak. Jadi ini doa seorang ibu ya. Karuniailah anak seorang yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Nah, makanya lahirlah Maryam gitu ya. Dan surat Maryam pun ada kan. Dan hanya ada satu Maryam yang melahirkan tanpa ayah gitu kan. Makanya kalau Maryam zaman sekarang ini beda gitu ya guys ya. Ya ini emang qadarullah, emang udah Allah berkehendak gitu ya. Maryam mempunyai anak Isa gitu ya. Nah itu akhirnya lahirlah Maryam. Nah Maryam kecil itu dititipkan di kuil gitu ya, kuil para pendeta gitu ya. Kemudian tapi Nabi Zakaria kan nabi gitu ya, nabi kan juga soleh gitu, makanya Nabi Zakaria itu takut gitu ya, takut Maryam ini di kuil, di dalam kuil itu kan juga banyak anak-anak gitu ya, anak-anak perempuan gitu, takutnya itu takutnya nggak terlindungi gitu kan, soalnya ini kan Maryam ini kan juga maksudnya itu solehah banget gitu. Nah terus di dalam kuil itu maka dibuatlah mihrab itu semacam kayak musola kecil gitu ya, kayak musola kecil. Nah disitulah Maryam beribadah, Maryam sholat, makan, tidur gitu ya, ada mihrab kecil di dalam kuil itu. Nah tapi di dalam kuil itu kan semua orang itu juga gini ya, kenapa ini Maryam ini istimewa sekali gitu ya, maksudnya diistimewakan sekali oleh Nabi Zakaria gitu kan. Mungkin juga ada anak-anak yang iri gitu ya, sebenarnya sepantaran seumuran Maryam gitu ya. Juga Maryam itu kan kayak ikut di kayak pesantren gitu ya pada zaman dulu itu. Nah, juga cuci piring, juga masak, juga kerja gitu ya. Maksudnya ini anak-anak gitu kayak di pesantren gitu ya. Nah tapi kadang ya juga Maryam juga kena marah gitu ya, karena ya namanya anak-anak itu masih kayak gitu ya, 9 tahun 12 tahun ke bawah gitu ya. Nah pada waktu itu kan juga Maryam itu rajin sholat gitu ya. Nah di saat Maryam kan pada kuil itu kekurangan makanan, namanya suatu negara, suatu daerah. Nah tapi kenapa Maryam itu hanya dengan berdoa gitu, berdoa tiap hari, juga kerja juga lah, kenapa selalu ada makanan di mihrab Maryam? Oke guys, kan pada akhirnya terus dalam gendongan Ibu Maryam itu Nabi Isa itu berkatakan para pegawai kuil, para pendeta kuil Israel itu nggak percaya kalau dia itu Isa Al-Masih gitu ya. Akhirnya Nabi Isa itu bicara, saya adalah benar-benar utusan Allah gitu. Nah kemudian setelah Maryam besar, maksudnya dewasa gitu kan, itu Maryam itu benar-benar emang dilindungi sama Allah gitu ya. Bahkan didikan langsung dari Pak D-nya gitu ya. Nabi Zakaria itu benar-benar melindungi sekali Maryam gitu ya. Bahkan Nabi Zakaria pun sangat heran, kenapa Maryam kan maksudnya kayak dipingit gitu ya, hidupnya dibikinkan mihrab, kenapa di setiap mihrab Maryam itu selalu ada makanan, apa yang diinginkan Maryam selalu ada. Bahkan Nabi Zakaria pun heran gitu, Maryam, siapa yang ngasih anggur ini, siapa yang ngasih apel ini, siapa dah. Terus Maryam kan bicara sama Nabi Zakaria, ini semua dari Allah gitu. Nah kemudian kan setelah itu jadi Nabi Zakaria itu jadi benar-benar saya harus menjaga keponakan saya ini benar-benar gitu ya. Nah terus di saat gonjang-ganjingnya kuil Israel itu pada zaman Nabi Zakaria gitu. Ini Nabi Zakaria belum punya Yahya ya, belum lahir seorang anak bernama Yahya gitu. Nah akhirnya kan juga tiba-tiba Allah itu bilang sama Maryam, kamu akan saya karuniai seorang anak
dan kasih nama anak itu namanya Isa. Nah saat itu juga jadi Maryam kan jadi ini ya, jadi kaget gitu. Jangan perempuan suci kenapa bisa hamil gitu kan. Jadi orang-orang kuil itu juga mencibir, menghina gitulah. Nah tapi kan itu udah kuasa dan kehendak Tuhan. Allah pun bicara, jangan takut Maryam, saya akan selalu melindungi kamu gitulah. Nah akhirnya terus Maryam mengandung Isa itu. Nah terus di saat kandungannya besar itu, akhirnya kan Maryam itu bingung. Makanya saya harus melahirkan anak ini di mana? Kalau di daerah sini, kalau di daerah rumah saya ini, di daerah kuil ini, pasti saya akan dibunuh, pasti saya akan selain dibunuh juga digibah. Masa sih perempuan suci kenapa bisa punya anak tanpa ayah gitu kan? Nah akhirnya Maryam itu mengungsi gitulah, mengungsi di suatu tempat gitulah. Nah hingga akhirnya sewaktu kelahiran Nabi Isa itu ditolong juga sama Allah. Itu Maryam berada di bawah pohon kurma gitu kan ya. Dia udah jalan kelelahan dan istirahat di bawah pohon kurma, terus lalu Allah berkata, wahai Maryam, gerakan kaki kamu. Nah di dalam gerakan kakinya itu mengalirlah air gitu ya, air sungai gitu. Terus juga goyangkan tubuh kamu. Akhirnya kan buah kurma itu di bawah kurma. Terus kurma berjatuhan dan lahirlah Nabi Isa. Jadi kalau dikatakan Nabi Isa itu lahir di musim dingin, nggak mungkin kurma itu tumbuh di musim dingin gitu kan, nggak. Desember itu musim dingin. Nah ini kan juga kayaknya itu enggak gitulah ya. Nah akhirnya lahirlah Musa gitu, bukan Musa, Isa gitu ya, maaf. Nah terus itulah dibawa ke kuil bahwa ini adalah utusan Allah. Nah terus mempunyai murid gitu ya, pengikut gitu. Nah di saat itu ya banyak pengikut gitu juga. Jika kamu Tuhan kamu sakti, wahai Isa, burung ini meninggal, tolong hidupkan kembali. Nah akhirnya juga Nabi Isa menghidupkan itu. Tapi biasalah umatnya itu masih belum percaya gitu ya. Kayak umat Nabi Isa pun kan umat yang paling membangkang. Udah banyak sekali mukjizat Nabi Musa, dibelahnya sungai pun akhirnya masih belum percaya gitu ya. Bahkan sampai diturunkan makanan dari langit, terus para pengikutnya itu suruh makan ya. Wahai Isa, jika Tuhan kamu hebat, turunkanlah makanan dari langit dan kami akan memakan. Benar-benar makanan itu turun dari langit. Terus para pengikutnya itu 7 atau 8 orang itu benar-benar makan, tapi masih mengelak, belum percaya kalau Isa itu nabi. Ya, begitulah zaman dulu itu. Nah, dalam Nabi Isa itu kan satu dekade 3 nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan juga Nabi Isa gitu ya. Nah kalau Nabi Yahya itu adalah sebuah nama yang bagus, nama yang dari Tuhan gitu ya, nama betul-betul pemberian dari Tuhan. Nah kalau Nabi Yahya itu sangat beda dengan anak-anak. Di saat anak-anak suka bermain di zaman 9 tahun ke bawah itu kan anak-anak masih suka bermain. Nah Nabi Yahya ini nggak suka. Makanya saya diciptakan, makanya saya dilahirkan ke dunia ini bukan untuk bermain lah. Dari masa remaja, masa kecil pun dia udah tahu kalau dunia itu saya nggak suka bermain. Makanya mungkin tanda-tanda kenabian itu udah diketahui oleh Yahya gitu, bahwa dia itu memang seorang nabi gitu ya. Namun Nabi Yahya kan ini ya, meninggalnya itu sangat tragis sekali. Bahkan Nabi Zakaria gitu ya. Nah itu satu dekade 3 nabi itu benar-benar ini ya, benar-benar zamannya itu ya, dalam satu dekade 3 nabi pun pengikutnya itu masih membangkang, masih ngeyel gitu ya. Bahkan hingga pada saat itu kan terus Nabi Isa diangkat ke langit gitu ya, diangkat ke langit hingga belum turun sampai sekarang. Nanti kan Nabi Isa akan turun itu ya, dengan Imam Mahdi itu kan, melawan Imam Mahdi. Isa itu turun bahwa mereka juga, Nabi Isa ingin ngomong bahwa nabi terakhir itu benar-benar Nabi Muhammad gitu. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Nah walaupun mungkin singkat lah, ini singkat, semoga bermanfaat. Menyambut tahun baru, ini udah sangat dingin sekali hari ini, 6 derajat guys.
Nah kalau misalnya sekarang gitu ya, sekarang masih ada COVID, ada ini, kalau seandainya Nabi Isa masih hidup, itu para dokter-dokter itu kalah gitu ya. Karena Nabi Isa kan benar telah bisa menghidupkan orang yang udah meninggal, bisa hidup kembali, juga bisa menyembuhkan orang yang sakit gitu kan, salah satu mukjizat Nabi Isa.